Selain ikan, masyarakat Indonesia juga sudah lama memanfaatkan belut sebagai santapan. Meski bentuknya yang cukup menakutkan bagi sebagian orang. Hewan yang sekilas mirip dengan ular ini, faktanya memiliki cita rasa dan tekstur daging yang unik. Tak hanya nikmat saja, daging belut digemari karena bisa diolah menjadi aneka masakan apapun. Dari digoreng, dibakar, dimasak kuah gulai, sampai yang paling digemari adalah dibuat sambal belut. Bahkan aneka olahan belut telah diakui kelezatannya dan masuk ke dalam daftar makanan termahal di dunia. Tak hanya itu saja, di balik kenikmatan cita rasanya, belut menyimpan segudang manfaat baik bagi kesehatan manusia. Tak main-main, kandungan zat besi dan vitaminnya yang tinggi berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit kronis mematikan di dalam tubuh manusia. Dari stroke, diabetes, hingga serangan jantung. Khusus bagi kaum hawa, penelitian medis dan gizi menyebutkan tingginya kandungan vitamin E di dalam daging belut sangat baik untuk perawatan kecantikan. Karena kolagen belut terbukti bisa membuat kulit wajah dan tubuh senantiasa sehat dan awet muda. Namun siapa sangka, di balik kelezatan sepiring olahan belut, rupanya tersimpan sekelumit kisah mistis yang dialami oleh para pencari belut. Ya, meski pembudidayaan belut sudah banyak dilakukan, namun berburu belut liar di sawah dan rawa-rawa masih banyak dijalani oleh para pencari belut. Salah satunya Erik, pria 35 tahun warga Kampung Setu, Tapos, Bogor ini seringkali harus berburu ke tempat yang jarang dijamah orang demi mendapatkan belut. Bahkan sebuah area rawa yang sudah terkenal dengan keangkerannya pun nekat disambanginya. Erik sebenarnya sadar bahwa rawa tersebut tersohor dengan penghuni goibnya. Bahkan menurut dia, bau dari tangkapannya itu bisa memancing kemunculan makhluk halus. Kebetulan kita lewat ke daerah rawa atau sawah gitu, mungkin pasti ada aja yang gangguin. Soalnya kita kan cari belut sama kodok itu kan sifatnya itu bau amis. Nah, bau amis itu mancing makhluk-makhluk yang begitu. Tetapi karena hasil yang melimpah, dia pun memberanikan diri berburu di rawa tersebut. Walaupun kita tiap hari dicari, tapi itu kodok kampung kita nggak habis-habis gitu di situ. Kan sedangkan kalau di tempat lain kan kita belum tahu itu ada atau nggak adanya, kita belum tahu gitu kan. Tapi kita yang pasti-pasti aja lah, kita udah biarpun itu tempat itu angker, ya kita lillahi ta'ala aja, kita cari aja ke situ. Dan rupanya benar, di rawa angker inilah berbagai kejadian di luar nalar benar-benar dialami Erik. Saat itu sekitar jam 11 malam, Erik dan temannya sudah sampai di lokasi perburuan. Seperti biasa, Erik dan temannya berpisah lokasi agar lebih cepat mendapatkan belut. Namun sejak awal, Erik sudah merasakan sebuah keanehan. Sini, kenapa? Ini ada apa ini? Suara apa ini? Gitu. Saya diikutin terus, saya takut-takutin gitu kan. Berusaha mengabaikan perasaan takutnya, Erik mencoba fokus untuk mencari lubang persembunyian belut. Tetapi baru saja dia berjalan, tiba-tiba ada suara tertawa cekikikan tuh. Kayaknya suaranya suara cewek gitu kan. Cewek tapi ujungnya nggak kelihatan gitu. Tak selesai sampai di sini. Penghuni goib di rawa ini terus menunjukkan eksistensinya seolah tak suka dengan kedatangan Erik dan temannya. Bahkan kali ini tak hanya sekedar suara. Tiba-tiba tuh di depan itu ada sosok putih tinggi gitu kan. Terus saya berjalan, tapi itu di depan saya itu ada sosok putih. Itu jelas banget itu. Gambarannya itu pakai gaun putih panjang, terus rambutnya panjang itu, tapi muka nggak kelihatan, soalnya dia menghadap ke sana, ya. Sontak, Erik dan temannya pun putar balik dan berlari sekencang mungkin. Pulang lagi muter arah. Nah, di sana masih ada suara awan macan tuh. Kayak, wah gimana itu? Ini nyata banget itu jelas.
Berlari menerobos semak belukar dan menembus kegelapan, Erik baru menyadari jika dirinya sudah terpisah dengan temannya. Rasa takutnya kian membuncah ketika Erik merasa hanya berputar-putar di sekitar area rawa dan tak bisa menemukan jalan keluar. Rasa takut saya itu kan makin meningkat tuh. Gemeteran saya takut. Saya naik tuh ke atas tuh. Saya naik ke atas. Tadinya saya ingin menghindari itu kan, makhluk itu. Saya nggak tahu jalan tuh, kesasar. Saya muter-muter saya di sana tuh. Udah capek itu tuh. Lalu kemudian ada suara lagi tuh. Itu suara cekikikan lagi, cekikikan. Iya, tetap cekikikan itu suara itu. Saya udah bilangin, saya lagi usaha nih, jangan ganggu saya gitu kan. Iya, sempat bilang gitu saya. Tapi dia tetap aja. Nah, saking keselnya kan saya, wah udah aja saya cari batu, saya lemparin tuh. Akhirnya sosok bayangan putih itu pun menghilang di kegelapan. Baru saja menghela nafas, tiba-tiba Erik dikejutkan lagi dengan suara teriakan temannya yang meminta tolong. Tolong. Dia usaha, itu ada ular. Wah, kata dia, wah rezeki nih, rezeki. Nah, dia kan senang. Nah, dia tangkap, terus dia bawa ke atas. Tuh, kan karena saking besarnya tuh, ular itu saking besarnya, jadi nggak kekepal tuh lehernya itu. Tiba-tiba lampunya itu obor ketebas tuh. Nah, mati. Nah, akhirnya kan lepas tuh, gelap, ular lepas. Nah, ditangkap lagi tuh. Ular ditangkap lagi. Nah, ternyata ular itu yang ditangkap bukan lehernya, melainkan badannya. Nah, akhirnya matuk. Sambil memapah temannya berjalan, Erik masih sempat melihat sosok ular besar yang menggigit kaki temannya. Erik sempat teringat cerita tentang keberadaan ular goib yang mematuk ayahnya. Ini badan saya kok agak meriang gitu kan, nggak enak gimana gitu kan. Keringetan dingin gitu kata dia. Terus bawa pulang. Nah, pas udah bawa pulang itu tiba-tiba ambruklah dia sakit. Langsung sakit lah dia. Malamnya dia mimpi. Pas dia tidur, mimpi didatangin sosok tersebut, nyuruh dibalikin lagi gitu ya. Ya, kalau mau sembuh. Andy, ayah Erik pun mengamini hal tersebut. Bahkan dia masih ingat betul kejadian yang membuatnya sakit. Ya benar, itu. Lalu dulu tuh udah nangkep ular itu, saya dibawa pulang, saya dimimpiin tuh. Tak ingin mendapatkan banyak gangguan lagi, mereka pun memutuskan untuk segera pulang. Tetapi, lagi-lagi kejadian aneh masih menghantui mereka. Saat mereka berteduh di gubuk sawah, teror mengerikan pun masih harus mereka hadapi. Nah, di situ ada yang narik, itu terasa banget ini. Ini ditarik. Iya, baju saya ditarik tuh kenceng banget tuh. Tapi wujudnya itu sosok hitam tinggi tuh. Hitam yang megangin baju saya itu. Tapi saya itu waktu itu melawan karena saya takut itu kan. Saya takut gimana? Nah, refleks aja tangan gitu kan melawan itu. Nah, itu di situlah. Bahkan sosok hitam tersebut seperti menarik badan Erik. Kaki saya itu kayak nyengkram keras banget gitu. Kan saya kaget tuh waktu itu. Kaget, Allahu Akbar kata saya gitu. Terus tiba-tiba hilang aja gitu, saya berangkat karena saya takut juga gitu kan. Iya kayak tangan jelas itu, kayak tangan itu. Tapi sosoknya nggak kelihatan gitu, nggak jelas gitu. Meski sudah tak terhitung lagi kejadian mistis yang kerap dialami, namun Erik mengaku tak pernah kapok, apalagi sampai berhenti untuk mencari belut. Karena bagi Erik, mencari belut bukanlah sekedar keisengan semata, tetapi sudah menjadi harapan untuk menafkahi keluarganya. Tangkapan itu udah lumayan banyak ya, udah banyak. Nah tiba-tiba saya digangguin sama makhluk yang gitu. Nah tanpa sadar saya, kok itu pasti buka, tangkapan saya kok jadi segini gitu kan. Aneh, perasaan tadi saya dapat banyak gitu kan. Ternyata angker itu, rawa-rawa itu. Begitu saya ke situ juga udah merinding benar tuh badan saya. Nggak enak pokoknya di situ dah.
Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita.